Ya, jika biasanya abon terbuat dari daging sapi, daging ayam, atau ikan, tapi yang satu ini abonnya terbuat dari malah buah pepaya. Buah pepaya. Kebayang nggak tuh, buah pepaya. Nah, ini berbeda dengan yang dari daging. Abon pepaya ini memiliki tekstur yang renyah dengan rasa gurih. Bagaimana proses pembuatan abon pepaya ini? Kita lihat sama-sama. Pepaya merupakan salah satu buah tropis yang memiliki daging buah berwarna oranye ketika matang dengan rasa yang manis. Nah, biasanya pepaya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung. Tapi pepaya juga bisa diolah menjadi ragam panganan loh. Salah satunya adalah abon. Biasanya abon terbuat dari daging sapi, daging ayam, atau ikan. Tapi yang satu ini terbuat dari pepaya. Ini dia abon pepaya. Di kebun dengan pemandangan menghadap ke Gunung Manglayang ini, saya akan cari pepaya untuk bahan pembuatan abon. Yang kecil malah gitu. Hampir kena kamu. Aku yang deg-degan. Dalam satu pohon pepaya terdapat kurang lebih 20 buah pepaya. Tapi pastikan memetik pepaya yang kulitnya masih berwarna hijau dengan ukuran sedang. Hati-hati terkena getah ya, karena bila terkena kulit akan terasa gatal. Segera basuh dengan air ya. Setelah keranjang penuh dengan puluhan buah pepaya, saya pun bergegas menuju rumah produksi abon pepaya. Letaknya di Kampung Sirah Kandang, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dalam satu kali produksi, hampir 1 kuintal pepaya diolah. Dari 1 kuintal buah pepaya dapat menghasilkan 20 kg abon. Langkah pertama adalah membersihkan pepaya. Belah pepaya menjadi 2 bagian. Terlihat warna pepaya yang putih menjadi penanda pepaya ideal untuk dijadikan abon. Tapi jika ada pepaya berwarna oranye muda pun tak apa-apa. Selama teksturnya masih padat dan keras, pepaya tersebut masih bisa dijadikan abon. Kemudian buang bagian bijinya. Limbah biji pepaya ini tak langsung dibuang, tapi dikumpulkan untuk kemudian diproses menjadi serbuk seperti kopi. Nah, pastikan ketika mengupas juga sampai warnanya tidak ada hijau-hijau, karena jika ini terbawa nanti rasanya bisa jadi pahit. Jadi ini harus dibersihkan ya. Terlihat mudah ya mengupas kulitnya, tapi sebetulnya diperlukan ketelitian ketika mengupas pepaya agar benar-benar bersih dari kulit. Kalau sudah tak ada kulit dan bijinya, pepaya dicuci sampai getahnya benar-benar hilang. Kemudian pepaya dibilas dengan air mengalir. Ini saatnya pepaya diparut. Tak ada parutan khusus yang digunakan. Pepaya pun diparut kasar hingga berbentuk lembaran tipis memanjang seperti ini. Sudah selesai diparut, saatnya masuk ke proses menggoreng. Eits, tapi sebelum itu siapkan dulu tepung terigu dan tapioka untuk ditaburi ke dalam minyak sebelum pepaya dimasukkan. Hal ini berfungsi untuk menciptakan tekstur abon yang renyah dan tidak mudah hancur. Dalam tahapan ini, minyak yang digunakan harus benar-benar banyak sampai merendam pepaya. Pastikan juga minyak sudah dalam keadaan panas ya. Tapi saat menggoreng, disarankan menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Karena kandungan air yang terkandung dalam pepaya bertemu dengan minyak panas, maka minyak menjadi meletup. Wah, harus hati-hati. Jadi tunggu dulu sampai Minyaknya dulu ya, tunggu dulu masukin lagi. Tak perlu sering-sering membolak-balik pepaya dalam minyak, cukup pastikan pepaya di bagian pinggir wajan tidak lengket dan menggumpal. Kalau tidak waspada, pepaya bisa gosong nih seperti ini.
Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan, pepaya sudah bisa diangkat kemudian ditiriskan. Untuk mengurangi minyak yang menempel, pepaya dimasukkan ke mesin peniris atau pengering minyak seperti ini. Sisa-sisa minyak sudah tak ada, saatnya pengemasan. Agar rasanya semakin nikmat, abon pepaya diberi ragam perasa seperti balado, sapi panggang, hingga ditambahkan cabai bubuk untuk varian rasa pedas. Tak lupa ditambahkan sedikit penyedap rasa agar semakin gurih. Abon pepaya dikemas dalam plastik berukuran 100 gram. Harga perbungkusnya dibanderol Rp10.000 saja. Abon pepaya ini tidak diberi bahan pengawet, namun bisa bertahan hingga 2 bulan. Rizka Rizlia, Helmi Surya Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.